Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas final mata kuliah Sistem Sosial dan Budaya Indonesia, saya akan menampilkan PowerPoint dengan judul Teori-teori untuk memahami sistem sosial. Mengenai presentasi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri atas nama Firdatul Islamiyah. Adapun inti pembahasannya yaitu pertama, teori fungsional struktural. Yang kedua, teori perkembangan 3 tahap Auguste Comte. Ketiga, pemetaan tokoh dan teori dalam kajian strukturalisme. Keempat, pemetaan tokoh dan teori dalam kajian fungsional struktural. 1. Teori fungsional struktural. Teori fungsionalisme struktural ialah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Adapun tokoh yang pertama kali mencetuskannya ialah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Teori ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, di mana menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan di sini berarti hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut dapat bertahan hidup. Adapun tujuan dari pendekatan struktural fungsionalisme ini ialah untuk mencapai keteraturan sosial. 2. Teori perkembangan 3 tahap Auguste Comte. Comte adalah tokoh aliran positivisme yang paling terkenal. Kaum positivis percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam, di mana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum sosial kemasyarakatan. Adapun ketiga tahap yang dimaksud ialah 1. Tahap teologis, merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia, dan dalam periode ini dibagi lagi dalam 3 sub-periode, yaitu fetisisme, yakni bentuk pikiran yang didominasi dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan-kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. Yang kedua, politisisme, muncul adanya anggapan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupannya atau gejala alam. Yang ketiga, monotheisme, yakni kepercayaan dewa mulai digantikan dengan yang tunggal, dan puncaknya ditunjukkan adanya Katolisisme. Yang kedua, tahap metafisik, merupakan tahap transisi antara tahap teologis ke tahap positif. Tahap ini ditandai oleh satu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditentukan dalam akal budi. Yang ketiga, tahap positif ditandai oleh kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir. Tetapi, sekali lagi, pengetahuan itu sifatnya sementara dan tidak mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa semangat positivisme yang selalu terbuka secara terus-menerus terhadap data baru yang terus mengalami pembaruan dan menunjukkan dinamika yang tinggi. Analisa rasional mengenai data empiris akhirnya akan memungkinkan manusia untuk memperoleh hukum-hukum yang bersifat uniformalitas. Ketiga, pemetaan tokoh dan teori dalam kajian strukturalisme, yakni Maurice Merleau-Ponty, Ferdinand de Saussure, Levi Strauss,
Selanjutnya, Lev Vygotsky, Jacques Lacan, dan Jean Piaget. Selanjutnya, Roland Barthes, dan terakhir, Michel Foucault. Keempat, pemetaan tokoh dan teori dalam kajian fungsional struktural. Pertama, Robert Camberton dengan teorinya. Kedua, Kingsley Davis dan Wilbert Moore dengan teorinya. Ketiga, Talcott Parsons dengan teorinya. Keempat, Robert Camberton dengan teori yang berbeda. Kelima, Coser dan Rosenberg dengan teorinya. 5. Kesimpulan. Teori fungsionalisme struktural ialah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional ialah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang mana menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ yang saling ketergantungan. Comte ialah tokoh aliran positivisme yang paling terkenal. Aliran ini tentunya mendapat pengaruh dari kaum empiris dan mereka sangat optimis dengan kemajuan dari revolusi Prancis. Pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Adapun referensi atau sumber rujukan ialah sebagai berikut. Itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.